masalah proses perpanjangan penahanan, itu kan penahanan sudah diatur oleh KUHP bahwa penahanan di dalam proses penyidikan Polda Metro itu kan sudah ada batasnya kan 20 hari dan itu sudah berlalu, sudah waktunya. Makanya mungkin karena penyidik merasa ini masih belum tuntas proses penyidikannya, makanya minta permohonan untuk perpanjangan terhadap kejaksaan, dan itu sudah keluar penetapannya itu diperpanjang 40 hari. Namun yang perlu diketahui, 40 hari ini bukan berarti harus jalan 40 hari. Kalau memang nanti penyidik sudah merasa cukup, misalnya baru 10 hari, itu mereka bisa langsung limpahkan ke kejaksaan berkasnya. Karena begitu yang kita jelaskan begitu. Namun nanti setelah itu jaksa akan meneliti berkas yang dikirim oleh penyidik Polda Metro ini, ya kan, diteliti. Ada itu nanti tim di kejaksaan. Setelah diteliti, mungkin kalau mereka melihat masih ada unsur-unsur yang belum terpenuhi dan di dalam proses penyidikan, mereka berikan petunjuk, itu namanya P19, dikembalikan lagi berkas sana dengan petunjuk, tolong dilengkapi ini, kan begitu. Nah, setelah itu dilengkapi, kalau penyidik merasa sudah terlengkapi, mereka kirim lagi namanya itu P19 juga, ya kan. Kalau sudah nanti jaksa melihat bahwa ini unsur sudah terpenuhi, maka mereka bisa terima ini P21. Dan kalau misalnya sampai berapa kali petunjuk dari jaksa bisa dipenuhi, bisa juga SP3, ya. Jadi itu tentang masalah perpanjangan. Mengenai permohonan maaf, itu kan sesuatu hal yang manusiawi, ya. Masalahnya ketika mungkin ada sesuatu hal yang kurang berkenan, kealpaan, ya tentunya hal ini kan berpulang kepada manusia, ya, bahwa permohonan ini tentunya setidaknya dipertimbangkan untuk penyelesaian permasalahan ini dengan damai. Jadi kita dalam laporan kan saya ini juga terlepas dari apapun, bukankah damai itu tidak terlepas dari katakanlah merasa terzolimi, tapi akan lebih kata Allah itu ketika memaafkan itu, ya, artinya itu tuntasnya penyelesaian perkara ini dengan cabutnya laporan itu, ya, itu pasti pahalanya lebih besar dan lebih mulia dan menerima kebaikan. Bahwa permohonan ini tentunya saya yakin dan percaya itu dari lubuk hati yang terdalam dari seorang dai, bukan untuk sesuatu hal-hal istilahnya terkesan bahwa sudah kejadian seperti ini. Kan ketika orang itu dalam satu momen tertentu, dengan dia semakin khusyuk, dengan dia semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT, kan bisa dengar seperti itu. Yang selain pada titik tertentu akhirnya secara nurani mengungkapkan isi hati, makanya adanya permohonan maaf itu. Ya sebetulnya permohonan maaf itu ya tentunya secara ini juga ditanggapi secara bijak. Jadi nggak ada niat sama sekali untuk promo lagu dan sebagainya? Sebetulnya itu tidak ada. Itu di hal sebetulnya yang berbeda. Hanya kebetulan ya mungkin namanya manusia juga nggak ngeh, lagi kertasnya juga terbatas dan nggak ngeh langsung dibacakan semua gitu. Itu sebetulnya hal yang sangat berbeda kan tentunya. Dia ada maksud untuk hal seolah terkesan bahwa ini dibuat muat, terkesan ini tidak tulus, terkesannya hanya sebatas basa-basi. Kalau itu saya kira saya bisa katakan orang punya warna suara yang berbeda, jam terbang yang berbeda, basic yang berbeda. Aku memang bukan penyanyi kan, ya jangan dibandingin penyanyi profesional dengan penyanyi yang bukan penyanyi lah, gitu kan. Jadi kalau dari situ perbandingannya aja udah beda. Coba kalau mungkin kayak Tata kan penyanyi profesional, dibandingkan dengan penyanyi profesional imbang, karena setiap orang punya warna yang berbeda, kita nggak bisa samain. Ya kalau disandingkan dengan aku ya pasti beda juga lah gitu. Terus ada tanggaku sih sekarang udah kebal ya, mau diomongin apa, yang penting aku positif sih gitu. Yang aku lakukan belum tentu orang lain bisa melakukan seperti aku, sampai harus diposting ulang sampai apa, berarti kan antusias banget ya kan, gitu aja. Aku sih positif tinggi, oh berarti gue diperhatiin kok, itu aja sih. Seberapa persen yakin bakalan laris nih? Ini saya tambahkan sedikit ya terkait masalah larisnya ini.
pengalaman saya sebagai pengamat lagu di Indonesia ini atau artis yang top itu ya. Jadi vokalis yang luar biasa, mungkin punya suara 5 oktav lebih dari situ banyak. Tapi banyak justru yang tidak terlalu direspon masyarakat, tidak populer. Tapi saya yakin lagu Kumala ini adalah karena dia punya suara karakter yang khusus, ya kan? Dan memang biasanya di Indonesia ini harus warna karakter yang belum pernah muncul, itu yang akan biasanya meledak, akan sukses. Dan saya yakin akan sukses. Kenapa? Karena satu, ini punya karakter suara yang sangat bagus. Yang sangat bagus dari pengertiannya, belum ada karakter penyanyi di Indonesia yang top seperti ini. Jadi ini saya lihat jangan terlalu dibandingkan masalah dengan vokalis, karena yang belum tentu seorang yang vokalnya bagus itu akan jadi diterima masyarakat luas dan akan jadi populer dan akan jadi hit. Dan saya yakin melihat kondisi seperti ini, apalagi niatnya tadi Kumala cukup bagus, apapun yang didapatkan nanti dari hasil ini akan disumbangkan sebagian kepada fakir miskin, pantai sosial, dan ini pasti Tuhan akan lihat. Dan inilah mungkin salah satu Tuhan akan mengangkat derajat Kumala yang itu diambil gambar itu baru latihan awal itu gitu, jadi hasilnya nggak seperti itu gitu loh, cuman ya itu yang dipublish kan gitu. Berapa lama nih? Itu baru datang baru lihat mic, kita baru mulai coba-coba dulu, karena kan yang namanya recording itu nggak bisa satu kali nyanyi kan, harus berulang-ulang di atas 10 kali kan, sampai benar-benar maksimal. Kan pada paham ya, sebenarnya logikanya orang recording itu pasti semua orang kalau recording hasilnya pasti belum maksimal, apalagi kan itu baru nyampe, baru latihan gitu, tiba-tiba ya diposting seperti itu, orang udah langsung menjustifikasi, wah ini hancur banget ya, tapi nanti lihat hasilnya deh, pasti bagus. Tapi kalau kan gini, itu kan bukan pakai, tidak ada tag nama untuk aku, jadi aku tidak mau nanti komentar tentang itu ya, kecuali kalau di tag buat aku gitu loh, kan bisa aja ditujukan untuk siapa kan. Tapi Sony sendiri menyebutnya semoga menjadi artis terkenal agar dipenuhi kebahagiaan dan tidak melibatkan istri saya lagi. Itu kan berarti secara tersirat. Ya kalau aku sih nggak mau GR ya, kalaupun memang itu ternyata ditujukan buat aku ya terima kasih. Kalau aku didoain kan gitu aja. Iya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.